Nggak takut sih, kan punya ciri khas masing-masing setiap orang juga. Nggak takut sih. Kalau misalnya emang ada yang ditiru ya nggak apa-apa ya, namanya juga jualan, kita harus siap bersaing sama orang lain kan. Kalau misalnya kita jualan, iya rezeki kan kita kan nggak tahu, udah ada yang ngatur. Ya ladang pahala ya Teh. iya, itu ladang pahala, itu bagi rezeki juga buat orang yang ngikutin nanti. Ya nggak apa-apa kalau misalnya seperti itu, aku nggak keberatan karena kan setiap orang kan punya hak masing-masing untuk seperti itu. Udah punya calon Teh? Belum. Jomblo. Ya kan, ya kita harus berkarir dulu lah. Nanti kan kalau misalnya kita udah punya ini sendiri, udah punya pendirian sendiri kan, nanti kan itu juga nyamperin gitu. Jodoh kan nggak akan kemana, nggak akan ini. Udah ada yang ngatur kok. Jangan takut yang jomblo-jomblo, jangan takut jomblo seterusnya. Kita sama kok gitu. Mantap. Ini anak IPA. Anak IPA nih ada lagi alumninya anak IPA. Kita potong-potongin sosisnya dulu. Sosis Teh? Iya, kita pakainya sosis. Buat persiapan apa? Persiapan buat topping telur congkel. Kita pakai sosis. Iya, kita nggak pakai kol. Kalau kol banyak yang nggak minat gitu mesinnya. Ini sebelum ini kita udah steril ya, udah cuci tangan dulu. Jadi nggak sembarangan gitu megang apa-apa. Teh udah buka berapa lama? Ini aku baru 2 bulan juga belum sih. Tapi 1 bulan. Awalnya alhamdulillah gitu kan. Di sini kan belum ada yang buka seperti ini. Maksudnya telur congkelnya kan kebanyakan pakai kol. Kalau aku kan pakai sosis. Jadi kayak alhamdulillah banyak yang minat. Tuh. Rame, alhamdulillah rame. Karena kan ada pancong lumer juga. Jadi rame juga. kalau idenya sendiri Teh dari mana? Dapat inspirasi dari orang-orang aja gitu. Jadi ini apa gitu yang bikin orang gak suka, apa yang beda, harus beda dari yang lain gitu. Lihat dulu jualan-jualan yang lain seperti apa gitu. Ya lihat-lihat aja, minta pendapatnya ke orang-orang terdekat gitu yang udah berpengalaman berjualan dalam dunia marketingnya seperti apa. Seperti itu sih kalau aku. Jadi konsepnya diamati, dimodifikasi dan ditiru ya? Iya, ditiru. Dan alhamdulillah sekarang udah ditiru, udah rame. Paling aku motongnya gini sih sampai hancur gitu. Sampai halus gitu Teh? Iya, sampai halus. Sesuai dengan adonan. Takut nggak bulat. Gini dulu aja ya buat proses. Sudah halus Teh ya? Gitu. Ini udah halus. Yang penting kecil-kecil aja biar muat gitu dalam adonannya nanti pas dibikin. Ini udah semua ya, contoh-contohnya gitu. Nah sekarang kita proses pembuatannya, gimana caranya jadi telur congkel gitu. Kita pakai adonan di sini ya. Oh ini adonan Teh? Iya, pakai adonan kita. Aduh. Oh adonannya yang ini di rumah ya Teh? Iya, bikin-bikinnya di rumah, makanya nggak sempet kalau potong-potong di rumah. Ini apa sih Teh? Ini terigu, terus ditambah kayak bahan bumbu-bumbu biasanya lah. Kayak mau bikin bala-bala aja kayak gitu. Banyak, ada 2 liter lebih. Berarti bawa ini? Bawa 2 box ya. Ini satu, biasanya aku bikin 10 centong dulu. 10 centong. Itu tadi udah 2, 3, 10. Setelah itu nah masukin toppingnya. Kita pakai daun bawang sama sosis. Masukin daun bawangnya. Ini untuk berapa porsi nanti? Ini 10 centong itu? 10 centong ada dapat 10 porsi lebih. Buat 10 porsi? Iya, 10 porsi juga dapat. Setelah itu kita tambahin telurnya. Kita pakai 7 telur. 7 telur? Iya, 1 7 telur. 1 2
27. Lalu kita masukin resep bumbu penyedapnya biar lebih enak. Apa tuh Teh? Ini kita pakai campuran sih, bumbunya campuran. Kita ngeracik sendiri dari ya ngeracik sendiri. Masako dicampur sama garam kayak gitu. Kalau masako doang kan nantinya terlalu asin, terlalu nyengat kalau masako doang. Tapi pakai mecin juga Teh? Pakai sedikit. Kadang 4 ini juga udah kerasa sih rasanya. Udah selesai. Berarti ini buat 10 porsi butuh 7 telur Teh? Iya 7 telur. Kadang nambah telur, 1 telur lagi. Tapi ini kita lihat dulu. Nggak pakai teh mixer? Iya, enggak pakai. Soalnya kan ribet nanti. Harus nyelokin itunya Lebih kemana-mana. enakan manual ya? Iya, lebih enakan manual pakai tangan kayak gini. Sekalian olahraga. Iya, setelah olahraga gitu, jadi nggak bergantung sama alat. Sayang kan masih punya tenaga gitu. Emang usia sekarang berapa Teh? Baru 19 tahun aku. Iya, Baru sekolah? baru lulus sekolah kemarin. Alhamdulillah lulus dengan nilai yang bagus. Nggak lanjut kuliah gitu? Mau lanjut, sempat mau kuliah. Udah dapat beasiswa juga, tapi kayaknya lebih pengen berbisnis dulu aja deh. Iya, pengen buka usaha dulu. Tapi udah pernah daftar kampus gitu? Udah pernah daftar dan dapat beasiswa juga. Udah pernah masuk kuliah? Udah pernah masuk, kan udah nggak dilanjutin lagi. Sampai semester berapa? Baru semester 1 doang. Sayang ya? Iya, soalnya kan emang lagi pengen usaha aja gitu biar nggak ngerepotin orang tua. Kan banyak biaya tuh kalau kuliah. Iya, iya. Harus nyiapin biaya berapa juta gitu. Karena kan orang tua kan udah ngebiayain sekolah kita gitu. Nah sekarang harusnya kita ngebiayain hidup kita sendiri. Itu Gitu. dibarengin usaha apa setelah keluar kuliah baru usaha? Dibarengin sama usaha. Jadi pas kuliah ini kayak gini terus kata Ute gitu kan. Pengen buka usaha gitu sendiri. Kan belajar di sekolah belajar marketing juga. Belajar perbisnisan. Terus kan aku kan aslinya orang Subang. Iya. Nah, jadi kesini aja ikut sama Om gitu ya kan. Jadi terinspirasi aja lihat kulineran kayak gini. Jadi ada ide gitu. Tadinya juga aku nggak jualan ini, nggak ada kepikiran buka bisnis ini gitu. Aku juga sempat kerja waktu itu, sempat kerja di mall jadi pegawai restoran. Iya, jadi ya turun ke dunia masyarakat sekarang. Tapi nggak malu awal-awal jualan di lapangan gitu? Ya awal-awal sih malu ya, nggak percaya diri gitu. Tapi ya kalau misalnya kita ngandelin malu doang ya nanti nggak bakalan berjalan bisnis kita sendiri. Kalau misalnya udah berjalan bisnis kita sendiri kan enak buat kita sendiri juga hasilnya, buat semua orang. Kalau misalnya apabila kita bisa membantu orang yang nggak mampu, kan enak, kebagian enak buat semuanya. Seperti itu sih. Bisa bikin percaya diri itu apa? Ya jangan dengerin omongan orang lain deh. Iya, jangan gengsi, terutama jangan dengerin omongan kata orang-orang lain yang bilang katanya iya apa sih jualan-jualan, jangan dengerin. Kalau harus percaya diri aja, harus percaya sama diri kita sendiri. Pokoknya jangan dengerin omongan orang lain, jangan ikutin orang lain aja. Kita harus punya prinsip sendiri, kita harus punya pendirian sendiri. Kalau misalnya kita ngikutin orang lain kan nanti kita nggak bakalan maju-maju kalau seperti itu. Iya. Ada yang mandang sebelah mata gitu? Ya ada, apaan sih katanya teh kerja kayak gini katanya gitu. Ya banyak sih, tapi ya udah gitu kan, udah tahu hasilnya jadi udah nggak usah ngomong kayak gitu. Aku yang tahu hasilnya gitu. Dibuka dengan hasil ya? Iya, kita harus lihat hasilnya dulu. Kalau misalnya ada orang bilang kayak gitu sekarang udah kayak tutup telinga aja gitu. Belum tahu dia. Iya, belum tahu dia. Ini penghasilannya seperti apa kan kayak main aja gitu di sini, kayak main-main juga kan. Ngeladangin customer yang datang. Jadi kayak enak aja gitu kayak main-main lagi. Main-main punya cuan gitu. Iya. Mohon maaf usaha ini tuh lumayan buat penghasilan. Lumayan.
lebih kayak hasilnya awalnya kan emang apa sih buat dananya gitu ya, buat dana bikin ini semua kan emang agak mahal. Jadi pas udah buka kan kaget, ternyata melebihi ini. Modal awalnya gede nggak? Modal awalnya ya gede, kan buat beli barang-barangnya dan segala macam. Ya nyampe sekitaran 5 atau 4 jutaan gitu. Awalnya Kalau juga. udah jalan. Kalau udah berjalan ya alhamdulillah gitu sampai 3 juta kayak gitu. Sampai 2 juta. Kalau 2 juta itu kalau misalnya lagi sepi aja. Ada? 2 juta kalau misalnya lagi sepi aja. Alhamdulillah ya. Iya, Kalau Sabtu alhamdulillah. Minggu ini Satu minggu ini alhamdulillah pasti lebih banyak lagi sih. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Tika Setiawati. Saya jualan pancong sama telur congkel di sini. Alamatnya berada di Cipes, jajanan kuliner. Jangan lupa mampir, nanti ketemu sama aku. jualnya satuan apa porsian teh? Porsian jualannya. Satu porsi 10.000 aja. Isi? Isinya ada isi 9. Berapa? 9. Iya. Nggak cantik ya 9. Iya. Kan harus sesuai dengan ininya, harus cantik. Nah, ini kita proses pembuatan ya. Biasanya kalau proses pembuatan bulat-bulat seperti ini aku api kecil. Pakai api kecil. Iya. Setelah itu nanti pakai api besar. Soalnya kan takut nanti nggak bulat maksimal. ini konsepnya sama kayak takoyaki ya teh? Iya. Kan Lagi telur buat beda cuman aja ya? beda bahan-bahannya aja. Kalau takoyaki kan pakai ikan ya kalau nggak salah. Jadi beda dari yang lain ya? Iya. Semoga aja. Nah, ini proses pembulatannya. Kita memakai sumpit ya. Soalnya kalau pakai kayak garpu kayak gitu nanti nggak maksimal. Namanya juga yaki kan pakainya sumpit, bukan kayak pakai garpu dan segala macam. Ini jadi yang ngebedain telur congkel tete sama yang lain ya teh? Iya. Isiannya nggak pakai kol, Iya. terus cara nyongkel-nyongkelnya pakai sumpit ya? Iya. Jadi telur Lebih- congkel yaki. Iya, kan namanya juga kan congkel. Jadi aku congkel, bukan aku tusuk gitu. Biar lebih kayak menarik aja gitu pakai sumpit. Kalau pakai garpu bisa teh? Pakai garpu juga bisa, tapi ya biar lebih menarik lagi lah pakai sumpit gitu kan. Jadi kayak elit-elit dikitan lah gitu. Pakai sumpit, ini kan sumpitnya kan beda dari yang lain gitu maksudnya. Agak kerenan dikit lah jualannya biar orang lain tertarik. Nanti ini mengembang kalau api udah digedein lagi jadi gede gitu. Yang penting bulat dulu ya teh ya? Yang penting bulat aja dulu. Kalau udah bulat kan enak, kalau mau api gede juga nggak keteter juga. Nah, sekarang kita gedein apinya. Ya mati. Nah, Butuh berapa lama teh belajarnya? belajar ini Nah, enggak sih, nggak lama. Kan gampang kalau ngebulat-bulat seperti ini. oh gampang. Gampang kalau buat kayak gini. Kalau testernya kesiapan? Testernya Nah, ya ke orang-orang terdekat aja dulu. Baru ke orang lain ini gimana gitu enaknya. Kalau kata orang lain udah banyak yang enak atau gimana, ya kita tester ke orang lain, buka gitu. Ini seperti itu sih. Kan kalau kita kasih mentega dulu kayak gini nih, jadi nggak nempel-nempel, jadi nggak ada bekasnya. Kalau ada bekasnya kan biasanya nanti hitam. oh iya betul. Iya. Ini tunggu sampai kecoklatan aja dulu. Kalau udah agak kecoklatan baru itu udah mateng. Kadang ya gitu sih, kadang kecil, kadang gede. Nanti juga mengembang sendiri karena kan ada adonan tepung terigunya. Iya. Harapan kedepannya apa nih teh buat usahanya teh? Semoga bercabang, semoga ini udah ada yang megang gitu, punya karyawan sendiri gitu. Semoga bisa ganti lagi gitu, jangan ini punya ide yang lain gitu, jualan yang lain yang unik-unik lagi, yang lebih unik lagi selain ini gitu. Itu sih harapannya, semoga
semoga lancar terus jualannya, semoga banyak yang suka. Matang teh. Ya ini matang nih, bawahnya udah matang, kita balikin. Tuh. Matangnya kira-kira berapa menit? 5 menit juga nggak nyampe kok. Iya. Nah, ini udah matang nih kalau kayak gini. Kadang kalau makan ini enaknya kalau lagi panas. Enak tuh, apalagi kalau pakai nasi, enak banget. Ini nasi. Iya. Kalau pakai nasi enak. Makan juga, waktu sebelum jualan juga. Ih mau beli ini katanya buat makan pakai nasi katanya. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah ini udah kecoklatan kayak gini, kita angkat. Udah matang gitu ya? Ya ini udah matang seperti ini. Nah, setelah itu kita kasih saus biar lebih enak gitu. Biar lebih endol ya teh? Iya, lebih ajib Ada gitu. apa aja, teh? Ini ada saus pedas. Biasanya orang-orang sukanya pakai saus pedas. Ini ada saus tomat, ini ada mayones. Biasanya anak-anak suka beli pakai mayones, soalnya kan nggak suka pedas. Kalau anak-anak itu jarang suka pedas-pedas. Jadi kita pakai saus pedas dulu. Seperti ini. Satu kotak itu berapa harganya? 10.000 aja. Iya, 10.000 aja. Obat ini harganya 10.000 semua? Iya, 10.000 semua. Kalau beli 5.000? Kalau beli 5.000 kadang kita kasih. Oh gitu. Iya, tapi bukan pakai wadah kita. Mereka bawa sendiri. Biasanya anak-anak jalanan sih yang beli kayak gitu. Anak-anak jalanan. Ini pakai mayones. 5.000 juga nggak apa-apa. Asal bawa tempatnya sendiri gitu. Iya. Nah, ini udah selesai. Cara. Jadi tinggal kita bungkus pakai plastik. Kita sengaja sih pakai rotan seperti ini, nggak pakai styrofoam, soalnya kan takut ini kan minyaknya kan nggak kita pisahin dulu kalau pas diangkat. Jadi kita pakai ini aja biar menyerap minyaknya, gitu, biar nggak terlalu banyak minyak. Kalau pakai styrofoam kan banyak yang nggak suka, karena kan takutin nanti disangkainnya jorok atau gimana kalau pakai styrofoam. Jadi kita pakai rotan seperti ini biar menyerap minyak. Teh satu lagi teh, kan banyak nih teh teman-teman kita di luar sana yang seusia teteh. Iya. Ada nggak sih pesan motivasi seputar usaha buat teman-teman kita? Ya ada sih, tapi kan aku nggak terlalu banyak pengen komen tentang hidup mereka gitu. Ya kalau misalnya emang mereka pengen punya bisnis jualan ya harus percaya diri, jangan patah semangat, harus sabar gitu. Kalau misalnya emang dia kan tergantung orangnya dulu, pengen berusaha dulu atau pengen kerja gitu. Tergantung orang-orangnya doang. Tapi kalau orang tua support deh. Orang tua support apapun yang aku suka, apapun yang emang bener-bener yang aku hobiin gitu, mereka support. Alhamdulillah sih dapat dukungan dari semua orang. Iya. Ada impian nggak gitu buat orang tua? Ya semoga dapat, pengen cita-citanya ya. Aku pengen kayak ngumrohin orang tua aja gitu. Iya, pengen ngebahagiain orang tua dengan ya kecil-kecilan dulu dengan cara buka seperti ini gitu kan. Karena kan yang membantu semuanya juga kan dari orang tua juga.